Terungkap alasan mengapa rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi tidak segera dibahas dan disahkan oleh para anggota DPR RI. Ini ada satu alasan yang diungkap oleh Profesor Mahfud MD. Jadi Bapak Profesor Mahfud MD yang mengungkapkan pertemuannya dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Profesor Mahfud MD mengungkap salah satu alasan mengapa Megawati Soekarno Putri tidak segera memerintahkan anak buahnya yang menjabat sebagai anggota DPR RI agar segera membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi menjadi undang-undang. Karena para anggota DPR RI yang terbanyak adalah dari fraksi PDIP. Nah, mengapa nih Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP tidak segera memerintahkan anak buahnya yang duduk menjabat sebagai anggota DPR RI. Padahal ketua umum partai itu kalau perintah kepada anak buahnya, maka seluruh anak buahnya tidak ada yang berani menolaknya. Jika menolak, pecat aja, pasti takut. Nah, mengapa Ibu Megawati Soekarno Putri ini tidak segera memerintahkan kepada seluruh anak buahnya untuk segera membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi? Lalu apa alasannya? Nah, alasannya adalah bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri mengkhawatirkan, jadi beliau khawatir penyalahgunaan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi oleh para oknum aparat penegak hukum akan dijadikan sebagai alat pemerasan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, Ibu Megawati Soekarno Putri mengkhawatirkan nih, nanti para oknum penegak hukum akan menawarkan harga yang sangat tinggi kepada para koruptor agar asetnya aman-aman saja, tidak dirampas. Nah, bagaimana nih alasan seperti itu menurut Anda? Apakah alasannya logis ataukah hanya mengada-ada saja? Silahkan seluruh rakyat Indonesia berpikir dan merenungkan. Apakah alasan dari Ibu Megawati Soekarno Putri ini logis? Karena beliau khawatir kalau seandainya rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang, maka nanti dikhawatirkan nih, nanti para oknum penegak hukum, ya oknum penegak hukum mana sajalah, entah itu dari KPK, entah dari Kejaksaan Agung, entah itu dari pihak kepolisian, akan menawarkan harga tinggi, bahkan mungkin akan mengancam-ancam gitu. Anda harus berani bayar sekian, bukan hanya ratusan juta, mungkin miliar, mungkin begitu ya. Kalau aset Anda ingin aman tidak dirampas, maka berikanlah kepada kami uang sekian miliar misalnya. Nah, menurut pendapat kami, baik ada undang-undang perampasan aset maupun tidak ada undang-undang perampasan aset, jika memang mental oknum penegak hukumnya itu memang bejat, ya sama saja. Sama saja walaupun tidak ada undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi misalnya nih, kalau oknum-oknum para penegak hukumnya mentalnya mental bejat, bisa saja mereka juga menekan-nekan para koruptor. Dari para koruptor yang sudah mulai ketangkap nih, disidik ya, melakukan penyidikan. Jadi penyelidikan sudah dilakukan, kemudian apalagi nih, para koruptornya sudah menjadi tersangka. Kalau memang oknum, namanya dasar oknum nih, oknum penegak hukum yang mentalnya bajingan juga, bisa saja mereka juga memeras-meras
Mereka memeras oknum-oknum yang tertangkap sebagai tersangka korupsi. Nah, kalau misalnya ada undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi dan oknum-oknumnya para penegak hukum ini baik-baik, tentu tidak akan dipakai juga. Artinya bahwa baik ada undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi maupun tidak ada, asalkan memang oknum-oknumnya ini kan tergantung oknum, tergantung manusianya. Jadi kalau manusianya baik, ya undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi ini akan dipakai payung undang-undang oleh para penegak hukum. Untuk apa? Untuk mensejahterakan rakyat. Jadi kalau memang politiknya ini adalah politik kerakyatan, sekali lagi politik kerakyatan, dasarnya, asasnya adalah agar seluruh rakyat Indonesia hidupnya makmur sejahtera, maka rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi itu sangat penting untuk disahkan, dibahas dan disahkan menjadi undang-undang sebagai payung penegak hukum. Nah, tinggal kita mendidik para aparat penegak hukum. Jadi para aparat penegak hukum ini harus benar-benar digodok menjadi hamba-hamba Allah yang adil, yang soleh, yang bertakwa. Jika para aparat penegak hukumnya saja tidak soleh, tidak taat, tidak bertakwa, mau hukum seperti apapun ya tetap carut marut. Oleh sebab itulah menurut kami alasan bahwa mengapa tidak segera dibahas dan disahkan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi menjadi undang-undang. Salah satu kekhawatirannya adalah nanti akan dijadikan senjata, dijadikan alat pemerasan bagi oknum-oknum penegak hukum kepada koruptor-koruptor yang sudah tertangkap. Ini menurut kami adalah mengada-ada. Menurut kami loh ya. Kalau menurut Anda silahkan. Kan kita ini mengadu argumentasi. Kembalikan kepada mental manusia masing-masing. Jadi menurut kami ya gak usah alasan itu ya sementara ini dipedulikan, karena selama ini kenyataannya juga ada pemerasan-pemerasan. Selama ini sudah ada pemerasan-pemerasan, itulah ya kita sudah tahu. Enggak, itu bukan menjadi rahasia umum, ya kan? Seluruh komentator nih, apakah selama ini tidak ada pemerasan-pemerasan dari aparat penegak hukum? Ya kita jujur-jujur saja lah. Nah, masalahnya Indonesia kan langsung dituntut untuk menunjukkan bukti. Nah, suatu sistem yang bobrok itu memang sulit untuk menunjukkan bukti, padahal nyata. Seperti bau kentut, ya kan? Bau kentut itu Masya Allah, baunya di mana-mana, sangat membuat kejahatan. Kejahatan baunya kemana-mana, tapi untuk membuktikannya agak sulit. Oleh sebab itulah, mari rakyat Indonesia berpikir waras bersama-sama. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.